Terakhir kali kita bahas Cardano waktu mereka akan merilis smart contract. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan review dari rekan-rekan, ini adalah suatu hal yang sudah ditunggu-tunggu para penggemar Cardano. Sayangnya, banyak orang di komunitas kecewa saat peluncuran smart contract terjadi karena harganya tidak terbang tinggi mengikuti sensasi hype seperti yang diharapkan. Tapi sepertinya Cardano sedang sibuk nih mengembangkan ekosistemnya sejak smart contract diluncurkan. Hari ini mari kita singgung beberapa update penting Cardano sejak smart contract-nya mereka diluncurkan. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, kami bukan penasihat keuangan. Kami hanya sekelompok peneliti dan investor yang punya passion untuk finance dan crypto. Jadi jangan anggap informasi yang kami bagikan sebagai saran atau nasihat keuangan karena kami hanya memberikan edukasi semata. Nah, pagi ini ada proyek Cardano yang sedang diuji publik, Sunday Swap, dengan nama bertema makanan seperti pancake swap atau sushi swap, tampak telah menangkap imajinasi komunitas Cardano. Dengan itu, sepertinya Sunday Swap akan menjadi salah satu dApps Cardano pertama yang siap digunakan untuk umum. Proyeknya berkata bahwa tujuan dari testnet yang terjadi pagi ini hari Senin adalah untuk mengidentifikasi bug agar tidak merugikan ribuan pengguna baru. Siapa tahu ada bug berbeda yang terlewat oleh para developers dan auditor yang sudah mengerjakannya selama berbulan-bulan. Timnya berkata bahwa mereka tidak akan kaget melihat adanya bug dan meminta para penguji publik untuk melaporkan masalah-masalah itu. Mereka juga bilang testnet ini kesempatan untuk meningkatkan operasi dengan lembut, terutama dalam membawa operator stake pool yang mereka sebut Scooper agar bisa menjalankan protokol sendiri ini dengan mulus. Nah, masih ngomongin soal Sunday Swap. Sunday Swap akan memasangkan JET atau JET, saya juga kurang tahu bacanya gimana, dengan koin lain di DEX mereka. Dan pengguna Sunday Swap akan bisa menyediakan likuiditas melalui pasangan dagang JET di Sunday Swap. Sebagai penerbit JET, Koti akan bertanggung jawab menerbitkan smart contract untuk stablecoin dan untuk terlibat dengan para entitas dana, perusahaan, pengembang, dan orang lain yang ingin mencetak stablecoin serta koin cadangan yang digunakan sebagai bagian dari produk mereka. Stablecoin yang algoritmis ini akan memainkan peran yang penting dalam transaksi kripto dan dukungan JET untuk kemungkinannya menjadi faktor kunci dalam memilih DEX di satu ekosistem Cardano. Begitu kata Matin Motavaf, yakni CEO Sunday Swap. Lalu kemudian ada Liquid Finance dan Sunday Swap juga yang bermitra membangun tata kelola desentral. Baru-baru ini Liquid Labs mengumumkan kolaborasi dengan Sunday Swap. Kemitraan ini akan mengintegrasikan likuiditas token dan daftar harga Oracle sambil memajukan tata kelola yang desentral. Liquid adalah protokol likuiditas yang algoritmis dan bersifat non-kustodian untuk bisa menghasilkan laba suku bunga. Proyek ini bertujuan membangun DeFi dalam bahasa pemrograman smart contract Cardano, Plutus. Dengan mendapatkan lebih dari $100.000 dalam pendanaan Project Catalyst saja, Liquid Finance sedang didukung secara luas oleh ekosistem ini. Menurut sebuah kiriman dari Medium, Sunday Swap menjadi DEX Cardano pilihan Liquid untuk diintegrasikan. Sementara Liquid akan memberikan likuiditas tambahan ke DEX pada saat peluncuran melalui token tata kelola mereka yang bernama LQ. Ini akan menerapkan sistem Liquid yang sudah diaudit untuk tata kelola komunitas di seluruh DEX Sunday Swap. Model ini akan mendukung mekanisme voting suara yang teruji baik untuk memungkinkan komunitas menentukan arah pengembangan protokol ke masa depan. Selanjutnya ada Ardana yang bermitra dengan Near Protocol dalam membangun infrastruktur jembatan. Ardana mengumumkan kemitraan strategis dengan Near Protocol pada November. Kemitraan ini memungkinkan transfer aset antara kedua protokol, di mana Ardana akan menjadi infrastruktur penghubungnya. Ardana adalah pusat stablecoin desentral yang dibangun di Cardano. Sementara token Dana adalah token tata kelola Ardana, mereka akan memakai DUSD sebagai agunan yang tepat untuk memberi pinjaman orang yang ingin memanfaatkan aset Cardano mereka atau memanfaatkan aset lain yang didukung. Berkat jembatan dengan protokol Near, segera kita akan bisa transfer aset dari Cardano ke Near dan dari Near ke Cardano dan begitu sebaliknya. Token Near juga akan segera tersedia sebagai aset di Cardano. Near akan berfungsi sebagai agunan di Ardana untuk bisa mencetak stable coins. Kata Charles Hoskinson, visinya untuk jaringan ini adalah bahwa Cardano akan menang sebagai ekosistem dan sebagai sebuah gerakan. Kemitraan, jembatan, dan integrasi blockchain semua yang mereka lakukan akan memajukan komunitas Cardano menuju tujuan itu.
Lalu yang selanjutnya ada pasar NFT di Cardano yang bertumbuh. Menurut statistik baru, NFT Cardano berusaha mengejar NFT Ethereum dalam hal volume transfer. Sementara Ethereum masih merupakan blockchain paling populer untuk banyak proyek NFT, masalah skalabilitasnya telah membuka pintu bagi banyak pesaing lain. Charles Hoskinson sempat mengkritik seorang penulis CoinDesk karena mereka mengklaim pencetakan NFT di Cardano itu sulit. Padahal NFT sudah ada di Cardano bahkan sejak sebelum smart contract mereka dirilis. Hoskinson dalam sebuah wawancara juga berkata, salah satu kekuatan hebat Cardano adalah ini telah dibuat dengan pertimbangan kemampuan untuk bisa upgrade. Lebih lanjut dia juga bilang, Cardano mendukung programabilitas. Ibaratnya itu seperti saat JavaScript datang ke browser web. Awalnya kan kalian ada halaman web statis yang membosankan. Terus sekarang kita beralih, kita jadi punya Facebook, Google, dan YouTube. Begitu kata dia. Masih ngomongin soal skalabilitas, Cardano bersiap meningkat skala dengan Hydra. Dalam tweet yang dikirim oleh Cardano Foundation di bulan November, jumlah dompet Cardano telah melampaui angka 2 juta. Pencapaian sebelumnya yang 1 juta dompet Cardano sudah terjadi pada bulan Mei tahun ini juga. Perkembangan teknologi Cardano dilaporkan telah meningkat setelah Alonzo rilis. Waktu ditanya tentang kemajuan solusi peningkatan skala lapisan 2 Cardano yang bernama Hydra selama sesi AMA tanggal 30 Oktober, Hoskinson berkata, kami akan terus menambahkan sumber daya ke Hydra dan kami telah mencoba mengenali beberapa tim untuk dapat melakukan alur kerja yang paralel karena ini adalah prioritas komersial yang sangat tinggi dan ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa mampu berbagi beban kerja yang besar dari banyaknya lalu lintas transaksi yang akan datang yang berasal dari semua aplikasi yang akan datang. Jadi solusi lapisan kedua itu beroperasi untuk meningkatkan kinerja jaringan. Sementara itu, ada juga yang namanya sharding, yang dalam konteks Cardano itu melibatkan penyaluran transaksi secara off-chain ke staking pools, tanpa risiko memecah ledgernya sendiri. Nah, untuk semua hal ini, Cardano masih menjalani penelitian tanpa tanggal peluncuran yang pasti. Tapi kalau kalian masih bingung guys, kami sebenarnya sudah membuat banyak sekali video di channel Republik Rupiah untuk membahas lengkap konsep-konsep teknologi skalabilitas, seperti lapisan kedua atau layer 2, dan juga ada seperti sharding. Semua ini sudah kami bahas di channel, jadi silakan kalian tonton semua video yang ada di channel Republik Rupiah ini. Lalu poin terakhir ada IOHK yang meluncurkan Dap Store. IOHK atau Input Hong Kong, yakni perusahaan pengembangan blockchain di balik Cardano, sudah mengumumkan akan ada Dap Store atau toko aplikasi yang membawa proyek-proyek bersertifikat dengan katalog yang sesuai untuk pilihan pengguna. Katalog baru ini akan disebut Plutus Dap Store dan akan menampilkan fungsionalitas serupa dengan cara kerja toko aplikasi yang seperti sudah kita kenal, kayak Google atau Apple Store. Dap Store yang baru ini juga akan beroperasi dengan program sertifikasi formal untuk aplikasi pihak ketiga yang kompatibel dengan blockchain Cardano. Menurut IOHK, katalog ini akan memudahkan komunitas Cardano untuk menemukan dan memanfaatkan aplikasi terbaru yang dibangun dalam blockchain Cardano. Semua pengembang dan pengguna jadinya akan mendapatkan pengalaman protokol yang lebih mulus. Kata IOHK juga, katalog ini akan terbuka untuk aplikasi manapun, tapi status sertifikasinya akan ditinjau dengan keamanan ketat agar aman terhadap kerentanan kode. Jadi itu kiranya update yang bisa kami bagikan guys. Untuk kesimpulan penutup, kami lihat ada banyak orang yang kecewa dengan harga ADA saat ini yang loyo. Isunya adalah terlalu banyak proyek lain yang lebih menarik saat ini, termasuk sektor gaming, NFT, metaverse, dan bahkan proyek smart contract lain yang juga murah dan cepat kayak Solana, Terra, atau Polygon yang pada tahap ini mereka semua sudah punya produk dan aplikasi yang bisa dipakai banyak orang. Cardano masih belum punya produk yang berfungsi, meskipun bagus juga sih mendengar kabar SundaeSwap yang sedang diuji secara publik mulai pagi ini. Siapa tahu gilirannya token ADA akan bersinar di saat yang datang nanti di tahun 2022, ketika lebih banyak aplikasi lain mulai meluncur. Hanya waktu yang tahu. Kalau kalian seorang investor, tentu saja selama beberapa bulan terakhir ada banyak peluang yang lebih cakep untuk masuk ke beberapa proyek jangka pendek yang sudah ada produknya. Cardano bisa terus bekerja keras memenuhi semua janji mereka. Tapi kalau produknya tidak benar-benar meluncur segera untuk menarik pengguna dan likuiditas, ya nilai tokennya tidak akan bisa mencerminkan potensinya. Untuk saat ini, token ADA hanya dapat digunakan untuk staking dan sisa nilai pasarnya hanya berupa spekulasi semata. Kalau kalian percaya dengan ekosistem ini dan yakin dengan masa depan Cardano, maka posisi mereka yang berada jauh di bawah all time high mungkin cukup menarik bagi yang suka dengan diskon.
Nah, gimana menurut kalian guys? Berikan pendapat kalian di komentar di bawah. Dan jangan lupa like, juga subscribe jika kalian suka dengan video ini dan tidak ingin ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Republik Rupiah. Juga follow semua akun media sosial yang kami miliki dan semua linknya akan kami sediakan di deskripsi di bawah. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!